warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Revan Maulana. Saya Muhammad Lutfi Rojat. Saya Tania Nazrawani. Saya Nabila Zafira Putri. Saya Malaysia Putra. Di video presentasi ini kami akan menjelaskan mengenai governance dan international relation perusahaan Toyota. Sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di dunia, Toyota tidak hanya berfokus pada inovasi dan produksi kendaraan berkualitas, tetapi juga pada penerapan praktik governance yang baik dan hubungan internasional yang strategis. Dalam video presentasi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan strategi government Toyota membantu keberlanjutan perusahaan, serta bagaimana interaksi negara dan budaya mempengaruhi operasi global mereka. Untuk pemaparan materi lebih lanjut akan kita paparkan dalam video presentasi ini. Yang pertama, tata kelola hubungan industri atau HI. Toyota mengutamakan Toyota Way yang mencakup perbaikan berkelanjutan dan penghargaan pada karyawan. Hubungan dengan serikat pekerja kuat, terutama di Jepang melalui Toyota Motor Workers Union untuk menjaga harmoni di lingkungan pekerjaan. Program perhatian karyawan secara berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan. Yang kedua, tata kelola global. Struktur desentralisasi memberi otonomi kepada kantor original, seperti di Amerika dan Eropa. Untuk menyesuaikan strategi lokal, fokus pada keberlanjutan melalui Toyota Environmental Challenge 2050 dengan pengurangan emisi karbon. Diversifikasi produk seperti kendaraan hybrid di pasar maju dan kendaraan terjangkau di pasar berkembang. Yang ketiga, kekuatan hegemoni. Toyota memimpin pasar otomotif global, terutama di segmen kendaraan hybrid dan listrik. Rantai pasokan efisien dan strategi just in time memperkuat posisinya dalam efisiensi produksi. Adaptif terhadap persaingan global seperti Tesla dan Volkswagen atau VW. Dengan inovasi teknologi yang terus-menerus berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari perusahaan Toyota Motor. Untuk yang pertama, itu ada Dewan Direksi, terdiri dari anggota yang memiliki pengalaman dan keahlian di berbagai bidang. Nah, salah satunya adalah Koji Sato menjabat sebagai Presiden dan anggota Dewan Direksi atau Direktur Perwakilan. Lalu yang kedua, itu ada Komite Audit. Nah, tugasnya itu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi. Lalu yang ketiga, itu ada Komite Nominasi dan Remunerasi. Nah, ini tugasnya itu mengawasi pemilihan anggota dewan dan menetapkan kebijakan kompensasi. Lalu yang terakhir ada tim manajemen eksekutif. Itu tugasnya bertanggung jawab atas operasi sehari-hari, merumuskan strategi bisnis, dan melaksanakan kebijakan yang telah disetujui oleh para dewan. Selanjutnya ada prinsip tata kelola dari perusahaan Toyota Motor. Itu yang pertama nih, ada transparansi. Nah, Toyota berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan dan melakukan laporan tahunan dan publikasi informasi keuangan secara terbuka. Lalu yang kedua itu ada akuntabilitas. Nah, semua pemangku kepentingan termasuk manajemen dan dewan itu diharuskan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang sudah diambil. Lalu yang ketiga itu ada kepatuhan. Ini mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku di negara tempat Toyota beroperasi dan memiliki kebijakan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum. Lalu yang terakhir ada independensi. Dewan Direksi dan Komite Audit Toyota memiliki independensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Institusi tata kelola global. Nah, Toyota memiliki sejumlah institusi yang mendukung tata kelola globalnya nih. Ada 4. Untuk yang pertama itu ada Toyota Global. Nah, merupakan koordinasi global yang bertanggung jawab atas strategi bisnis global perusahaan, termasuk pengembangan produk baru, investasi, dan aliansi strategis. Lalu yang kedua itu ada Regional Headquarters. Nah, Toyota itu memiliki sejumlah kantor pusat regional yang bertanggung jawab atas operasi perusahaan di masing-masing wilayah. Kantor pusat regional ini tuh bertugas untuk menyelesaikan strategi bisnis
bisnis global dengan kondisi pasar lokal. Lalu yang ketiga itu ada pabrik-pabrik. Nah, Toyota memiliki jaringan pabrik yang luas di seluruh dunia. Masing-masing pabrik memiliki otonomi yang cukup besar dalam pengambilan keputusan operasional, namun tetap harus mengikuti standar kualitas dan produksi yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang keempat itu ada dealer dan distributor. Nah, jaringan dealer dan distributor Toyota yang luas nih berperan penting dalam distribusi produk dan layanan purna jual kepada para konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan perusahaan dalam konteks tata kelola global. Perusahaan multinasional seperti Toyota memiliki kekuasaan yang signifikan dalam tata kelola global dikarenakan yang pertama, terdapat dampak ekonomi. Sebagai salah satu produsen mobil terbesar, Toyota memiliki pengaruh besar pula terhadap ekonomi, baik lokal maupun global, termasuk penciptaan lapangan kerja dan kontribusinya terhadap pajak. Yang kedua, terdapat inovasi dan teknologi. Toyota dikenal dengan inovasi seperti teknologi hybrid dan prinsip lean manufacturing yang telah menjadi standar dalam industri otomotif. Inovasi ini memungkinkan Toyota untuk memimpin dalam efisiensi dan juga keberlanjutan. Yang terakhir, terdapat jaringan global. Dengan fasilitas produksi dan pemasaran di berbagai negara, Toyota dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan dan regulasi di banyak pasar, memberikan suara yang kuat dalam diskusi kebijakan global. Selanjutnya ada keadilan arsitektur tata kelola global untuk perusahaan Toyota. Toyota juga berupaya untuk menciptakan keadilan dalam arsitektur tata kelola global melalui berbagai hal. Yang pertama, terdapat prinsip keberlanjutan. Toyota berkomitmen pada keberlanjutan dengan inisiatif seperti pengurangan emisi dan juga pengembangan kendaraan ramah lingkungan yang tentu saja membantu menjawab tantangan global terkait perubahan iklim. Yang kedua, terdapat keterlibatan pemangku kepentingan. Toyota berusaha untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, komunitas lokal, dan juga karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa semua suara dapat didengar. Yang terakhir, terdapat praktik bisnis etis. Toyota berkomitmen pada praktik bisnis yang transparan dan akuntabel dengan kode etik yang ketat untuk memastikan integritas dalam operasional globalnya. Baik, dengan pendekatan ini, Toyota berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan perusahaan dan juga tanggung jawab sosial untuk mendukung tata kelola yang adil dan berkelanjutan di tingkat global. Selanjutnya, hegemoni neoliberalisme perusahaan atas globalisasi. Hegemoni neoliberalisme perusahaan dalam konteks globalisasi mengacu pada dominasi ideologi dan praktik ekonomi yang menekan pada dasar bebas. Deregulasi perusahaan-perusahaan besar seringkali menjadi aktor utama yang mendikte arah kebijakan ekonomi dan sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa aspek penting dari ekonomi. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Perusahaan multinasional memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, seringkali melebihi PDB banyak negara. Yang kedua, deregulasi. Neoliberalisme mendorong pengangguran regulasi pemerintah yang dapat memperkuat posisi perusahaan dengan menghilangkan hambatan untuk beroperasi dan memperluas pasar. Yang ketiga, privatisasi. Banyak layanan publik dan aset negara dijadikan milik swasta yang dapat meningkatkan efisiensi, tapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang akses dan keadilan. Keempat, pengaruh politik. Perusahaan sering kali mempengaruhi kebijakan publik melalui lobby dan hubungan dekat dengan pemerintah. Yang kelima, krisis dan kesejahteraan. Meskipun neoliberalisme menjanjikan pertumbuhan ekonomi, banyak kritik menunjukkan bahwa ia juga memperburuk ketidaksejahteraan sosial dan krisis lingkungan. Yang terakhir,
Secara keseluruhan ekonomi neoliberalisme perusahaan dalam globalisasi menciptakan dinamika kompleks yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Selanjutnya, tantangan dalam governance dan international relationship perusahaan Toyota. Toyota menghadapi beberapa tantangan dalam tata kelola atau governance dan hubungan internasionalnya yang cukup kompleks, terutama karena ukuran dan skala operasional global mereka. Berikut adalah beberapa tantangan utama. 1. Tantangan dalam tata kelola atau governance, kepatuhan regulasi di banyak negara. Toyota beroperasi di banyak pasar global yang memiliki peraturan berbeda-beda terkait keselamatan, emisi, dan hak-hak pekerja. Menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku di setiap negara menjadi tantangan besar, terutama saat regulasi semakin ketat seperti terkait emisi karbon. Transparansi dan akuntabilitas. Skandal seperti penarikan massal kendaraan karena masalah teknis bisa berdampak pada citra Toyota. Toyota harus memastikan bahwa mereka tetap transparan dalam setiap isu keselamatan dan etika bisnis. Tata kelola lingkungan atau ESG. Semakin banyak investor yang peduli dengan dampak sosial dan lingkungan perusahaan, sehingga Toyota harus memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Ini termasuk inovasi pada kendaraan listrik dan bahan bakar ramah lingkungan, serta beralih dari ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil. Selanjutnya yang kedua, internasional dan tantangan geopolitik. Ketegangan perdagangan dan tarif. Sebagai perusahaan global, Toyota sangat rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan internasional, terutama antara Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Tarif tinggi atau pembatasan impor dapat mengurangi profitabilitas Toyota di pasar-pasar utama. Persaingan dengan produsen otomotif global. Di tengah persaingan dengan perusahaan lain seperti Tesla dalam bidang kendaraan listrik, Toyota harus mampu menjaga posisinya di pasar global sambil menavigasi aliansi strategis dengan perusahaan lokal di berbagai negara. Ketiga, adaptasi budaya dan operasional di negara tujuan. Penyesuaian budaya kerja. Toyota perlu mengatasi perbedaan budaya dan kebiasaan kerja di berbagai negara. Hal ini penting untuk menciptakan kolaborasi yang harmonis antara manajemen Jepang dengan tenaga kerja lokal. Penerimaan terhadap kendaraan berbasis listrik. Toyota harus memperhatikan tren permintaan di negara yang semakin mendukung kendaraan listrik atau hibrida. Beberapa negara jika memberikan insentif bagi kendaraan rendah emisi yang mungkin tidak sejalan dengan strategi Toyota di semua pasar. Selanjutnya, kesimpulan. Secara keseluruhan, Toyota Motor Corporation berhasil menjadi pemimpin global melalui tata kelola SDM yang kuat, jaringan global yang efisien, dan pengaruh dalam kebijakan industri otomotif. Meski mendukung nilai kapitalisme modern, Toyota menghadapi tantangan terkait keadilan dalam tata kelola global, terutama bagi negara berkembang dengan adaptasi yang efektif dan kontribusi terhadap berkelanjutan. Toyota menunjukkan kepemimpinannya dalam industri sekaligus menjadi model tata kelola perusahaan di era globalisasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.